Pemirsa, pertumbuhan ekonomi nasional yang melambat di kuartal pertama tahun ini membuat sejumlah usaha menahan ekspansi bisnisnya. Hal ini dikhawatirkan juga berdampak pada perhitungan upah buruh yang akan dibayarkan. Seberapa jauh perlambatan pertumbuhan ekonomi ini berdampak pada kesejahteraan buruh? Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Haryadi Sukamdhani, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Halo, selamat pagi Pak Haryadi. Pak Haryadi, bagaimana sebetulnya Anda melihat perekonomian Indonesia hingga kuartal ini? Apa sebetulnya dampaknya kepada dunia usaha? Ya, yang jelas bahwa dari seluruh sektor yang ada itu mengalami penurunan semua, Mbak. Jadi bahkan sektor makanan minuman yang kita anggap bahwa itu sektor konsumsi yang harusnya cukup tangguh ya menghadapi situasi krisis seperti ini, ternyata juga mencatat penurunan sampai 10%. Lalu otomotif sampai sendiri 10%, ya 10%. Lalu otomotif sendiri turun sampai 20%. Jadi dua sektor ini yang paling utama di dalam kita melihat indikator suatu kondisi pertumbuhan atau perlambatan ekonomi. Nah, kalau sektor yang lain itu juga mencatat penurunan juga sangat luar biasa. Perhotelan hampir 40%, properti juga hampir 40%, lalu juga manufaktur secara umum itu juga kira-kira sekarang hampir 25%. Jadi semuanya turun. Ya. Di tengah situasi perekonomian kita yang semuanya turun itu, Pak, tiap tahun buruh selalu menuntut adanya kenaikan perbaikan upah. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, memang di sini karena penentu utama adalah pemerintah, Mbak, dan khususnya dalam hal penentuan upah minimum ada di pemerintah daerah. Nah, kalau pemerintah daerahnya itu sangat peka terhadap situasi yang dihadapi, tentunya mereka akan mengambil keputusan hati-hati. Tapi selama ini yang kita lihat sampai tahun lalu, pemerintah daerah itu cenderung memang populis. Bahkan mereka menaikkan upah minimum itu sudah di atasnya KHL. Nah, ini yang menjadi masalah. Kalau seperti ini terus-terusan, sebetulnya sudah terjadi akibat yang nyata ya. Jadi seperti sektor padat karya kita, sekarang itu kita sudah drop cukup jauh. Bahkan kita sekarang udah kalah jadi dengan sangat Vietnam. berdampak signifikan pada dunia usaha. Jadi nantinya gini, Mbak, jadi kalau dipaksakan upah itu naik ya tentu perusahaan nggak bisa apa-apa juga ditentukan. Tapi dampaknya langsung akan terasa di dalam jangka pendek ini memang akan semakin tinggi daripada pekerja yang akan di PHK. Tingkat gitu, pengangguran gitu ya. Baik, Pak Haryadi, nanti saya akan tanya, ini katanya APindo mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat formula penghitungan kenaikan upah minimum setiap 5 tahun sekali. Nanti saya akan tanya lebih lanjut pemirsa, tetapi kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami.